Halo sahabat Favoni, harmoni kabar sukacita bersama. Topik pembelajaran kita kali ini adalah fonem vokal dan konsonan serta alofon bahasa Indonesia. Pada topik kita kali ini akan membicarakan yang pertama adalah identifikasi vokal dan konsonan, yang kedua adalah klasifikasi vokal dan konsonan, yang ketiga fonem, alofon, vokal, serta konsonan. Kemudian yang keempat adalah peta vokal dan konsonan bahasa Indonesia. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapatkan hambatan pada alat ucap. Bunyi-bunyi vokal terklasifikasi berdasarkan bagaimana sebuah vokal tersebut diucapkan oleh manusia. 1. Berdasarkan tinggi rendah lidah, vokal dibagi menjadi 3, yakni vokal tinggi, sedang, dan rendah. Kedua, berdasarkan maju mundurnya lidah, terdapat vokal depan, tengah, dan belakang. Ketiga, berdasarkan bentuk mulut, vokal juga dibagi menjadi 3, yakni vokal bundar, tak bundar, dan netral. Sedang yang keempat, berdasarkan jarak lidah dengan langit-langit keras atau palatum, ada vokal tertutup, semi tertutup, dan vokal terbuka. Nah, sahabat Favoni, dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki 6 buah vokal atau 6 buah fonem vokal, yakni I, U, E, O, dan A. Dalam pengucapannya, fonem tersebut akan direalisasikan secara rinci sebagai berikut. Pertama, fonem I memiliki 2 alofon atau variasi bunyi, yakni bunyi I tinggi dan I rendah. Kedua, fonem U memiliki 2 alofon atau variasi bunyi, yakni U tinggi dan U rendah. Yang ketiga, fonem E memiliki 2 alofon atau variasi bunyi, yakni bunyi E dan E. Yang selanjutnya, bunyi E memiliki 1 alofon atau variasi bunyi, yakni bunyi E itu sendiri. Yang selanjutnya, fonem O memiliki 2 alofon atau variasi bunyi, yakni bunyi O dan O. Dan yang terakhir, fonem A memiliki 1 alofon atau variasi bunyi, yakni bunyi A. Uraian ini memperlihatkan bahwa fonem dapat direalisasikan menjadi 1 atau lebih alofon. Selanjutnya, alofon atau variasi-variasi bunyi inilah yang sebenarnya diucapkan dan ditangkap oleh manusia. Dengan demikian, ada 10 variasi bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Cara penyebutan nama fonem atau alofon vokal tersebut didasarkan pada 4 kategori yang telah disebutkan sebelumnya, yakni tinggi rendah lidah, kemudian maju mundurnya lidah, dilanjutkan bentuk mulut dan jarak lidah, terakhir diikuti fonem atau alofonnya. Contoh, untuk fonem A, maka sebutannya adalah fonem vokal rendah, tengah tak bulat terbuka. Nah, sahabat Favoni, setelah kita belajar vokal, kali ini kita akan belajar konsonan. Identitas konsonan berkebalikan dengan bunyi vokal. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan tentang bunyi vokal, maka bunyi konsonan itu terjadi ketika arus udara yang dikeluarkan oleh glotis itu mendapat hambatan-hambatan oleh alat ucap. Karena itu, dalam bunyi konsonan itu akan terjadi hambatan-hambatan suara atau hambatan-hambatan organ. Konsonan kemudian diklasifikasikan menjadi 3. Bagaimana cara mengartikulasikannya, di mana titik artikulasinya, dan ada tidaknya getaran dari pita suara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah titik artikulasi. Titik artikulasi adalah tempat terjadinya bunyi konsonan di mana artikulator aktif atau artikulator yang bergerak, yakni lidah bertemu dengan artikulator pasif. Artikulator pasif adalah artikulator yang tidak bergerak seperti gusi, gigi, dan organ lainnya. Cara mengartikulasikan. Cara artikulasi adalah tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang keluar dari glotis. Seberapa banyak hambatan udara yang dilakukan di dalam glotis. Yang ketiga adalah getar tidaknya pita suara. Apabila proses produksi bunyi
menghasilkan suara dengan pita suara yang ikut bergetar, maka disebut konsonan bersuara. Sebaliknya, apabila tidak bergetar, maka disebut konsonan tidak bersuara. Nah, sebagai cara yang lebih gampang atau lebih mudah, sahabat Favoni akan melihat atau memperhatikan bagaimana bunyi-bunyi vokal diartikulasikan. Terdapat 23 bunyi konsonan dalam bahasa Indonesia. Bunyi-bunyi itu adalah ep, et, ech, ek, dan glotal. Kemudian bunyi bersuara b, d, j, dan g. Bunyi bersuara yang lain dari bunyi nasal adalah bunyi me, ne, nge, dan nye. Bunyi tidak bersuara ada bunyi f, bunyi es, bunyi h, dan bunyi h. Lalu bunyi lateral yaitu bunyi l dan yang bersuara adalah bunyi r. Bunyi geser frikatif yang lain adalah bunyi f dan bunyi ez. Seperti halnya fonem vokal, fonem konsonan juga direalisasikan dalam satu atau lebih alofon. Misalnya bunyi b pada kata sebab. Dalam penulisannya bisa menggunakan sebab dengan bunyi b atau bunyi p, yaitu sebab. Penjelasan ini terjadi bahwa fonem konsonan b bisa direalisasikan menjadi bunyi b dan p. Karena itu, dua realisasi bunyi ini ada dalam satu fonem yang sama. Pembacaan fonem dan alofon konsonan dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Untuk lebih jelasnya, sahabat Favoni dapat memperhatikan peta konsonan berikut ini. Cara penamaan fonem atau alofon konsonan bisa disebut juga dengan cara mengartikulasikannya. Bagaimana cara menyebutnya? Kita sebutkan pertama adalah daerah artikulasinya. Kemudian bagaimana pita suara berlangsung dalam produksi bunyi itu, dan diakhiri dengan bunyi konsonannya. Misalnya, ketika ada konsonan ep, itu adalah bunyi hambat, bilabial, tak bersuara, sehingga dikatakan sebagai bunyi ep. Sebaliknya, apabila sahabat Favoni menyebut dengan bunyi b, maka dia adalah bunyi konsonan, hambat, bilabial, bersuara, kebalikan dari bunyi ep. Bagaimana sahabat Favoni? Sederhana bukan? Sampai di sini Favoniers perlu mengulang kembali bagaimana relasi fonetik dan fonemik dalam kajian bunyi, atau kita sebut sebagai kajian fonologi. Dan sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.